Sains membuka mata kita pada rahasia alam semesta, sementara teknologi memberi kita tangan untuk membentuk dunia yang lebih baik. Masa depan nagari bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita menggunakan untuk kebaikan bersama. Dengan mengarsipkan pengetahuan lokal, kita tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengubahnya menjadi kekuatan untuk masa depan dan membangun pengetahuan bahwa sains tidak hanya lahir dari laboratorium modern, melainkan dari kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Literasi yang membumi menuju semesta pengetahuan bersama Terasentek. Mari simak secara bersama cuplikan hasil dokumentasi yang kami siapkan. Petani Sawah Bangsa berdiri 2014. Lalu tahun 2000 masih pertanian kimia itu atau konvensional. 2018 kita masuk ke pertanian organik. Kalau pertanian organik kan kita bisa mandiri dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pertanian organik itu kita perlu kompos. Di Sawah Bangsa kompos yang dipakai kita anjurkan, kita usahakan kotoran hewan supaya kita punya nilai tambah yang lain dari ternak. Prosesnya cuma 20 hari sudah selesai, sudah bisa dipakai. Pertanian organik itu secara proses sama saja dengan pertanian kimia prosesnya. Cuma pertanian organik itu kuncinya di lahan itu tidak boleh memakai bahan kimia sintetis, baik dari pupuk apalagi dari racun. Kalau proses-proses yang lain itu sama saja dengan pertanian kimia, biar bersiangnya, biar panennya sama. Cuma penanganan hama dan penyakit kita khusus juga. Kuncinya tadi juga tidak boleh menggunakan unsur kimia sintetis. Perlu diketahui produk pertanian organik itulah produk sehat. Pertanian kimia itu menyebabkan ada residu kimia di pakan kita. Bawahnya begini, petani itu minimal untuk makan keluarga kita mulailah berorganik. Kalau belum bisa keseluruhnya ya minimal untuk keluarganya. Dan itu tidak susah. Apa yang ada sekitar, pakai jerami pun bisa, pakai apapun bisa. Nah, tinggal sedikit sentuhan ilmu sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya. Sedikit sejarah tentang kelompok tani agro muda kreatif. Kelompok itu terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2025. Seluruh anggota kita saat sekarang ini berkegiatan yaitu di bidang pertanian hortikultura seperti bawang, cabai, dan sebagainya. Dan juga anggota kelompok kami ada juga yang berkegiatan di bidang hidroponik. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan memanfaatkan air yang telah diperkaya dengan larutan nutrisi untuk menyuplai unsur hara langsung ke akar tanaman. Salah satu sistem hidroponik yang saya gunakan sekarang yaitu sistem hidroponik wick atau sumbu, yang mana pada sistem ini menggunakan sumbu untuk menarik larutan nutrisi dari penampung air ke media tanam. Pertama-tama kita potong rockwool lalu letakkan di atas wadah dan basahi dengan air baku atau air biasa. Masukkan 5-10 benih seledri ke dalam rockwool yang sudah diberi lubang. Setelah benih mulai berkecambah, letakkan hasil semaian di tempat yang terkena sinar matahari. Selama proses penyemaian, pastikan rockwoolnya lembab agar semaian tidak mati. Setelah 30 hari, semaian siap dipindah tanam. Kita simpan hasil semaian pada netpot. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, minimal 6 jam per hari. Merupakan seledri usia 20 hari setelah tanam. Dan ini merupakan seledri usia 51 hari setelah tanam. Di usia ini, seledri sudah dapat dipanen. Pengolahan lahan bawang merah melibatkan pembajakan atau pencangkulan untuk mengeburkan tanah. Kemudian pembentukan bedengan. Setelah itu dilakukan penyesuaian pH tanah dengan kapur dolomit dan menambahkan pupuk kandang atau kompos sebagai pupuk dasar. Dilakukan pemasangan plastik mulsa untuk mengendalikan gulma pada bedengan. Bawang merah direndam terlebih dahulu
dengan obat atau fungisida untuk mengantisipasi bibit bawang merah terkena jamur atau gagal tumbuh. Untuk mengendalikan hama biasanya dilakukan penyemprotan insektisida mulai usia 15 hari setelah tanam. Untuk pemupukan di fase vegetatif biasanya kita menggunakan sistem bocor dengan 4 macam pupuk. Pada fase vegetatif kita melakukan pemupukan sebanyak 2 kali. Pada fase generatif, pemupukan terfokus pada pembesaran umbi dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur kalsium yang tinggi. Sekarang kita akan memperbanyak bibit trichoderma menjadi biang trichoderma dan memperbanyak biang menjadi trichoderma aktif siap pakai dengan media pengembangan berupa nasi. Untuk proses pertama, kita masukkan beras ke dalam 6 bungkus kain. Panaskan air dalam panci, masukkan beras dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, pindahkan beras ke dalam kukusan yang sudah panas. Kukus nasi selama 20 menit. Setelah 20 menit, pindahkan ke dalam wadah untuk mendinginkan nasi. Sebelumnya, wadah dan seluruh peralatan sudah dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Setelah nasi dingin, masukkan sekitar 20 gram ke dalam plastik bening. Lalu masukkan sedikit bibit trichoderma dan aduk merata. Tutup ujung plastik menggunakan staples atau bisa dibakar. Akan tetapi, tidak tertutup rapat supaya sirkulasi udaranya tetap stabil. Lalu simpan selama 5 hari. Setelah 5 hari, spora trichoderma telah jadi dan bisa digunakan sebagai biang trichoderma yang bisa diperbanyak menjadi trichoderma aktif siap pakai. Selanjutnya, kita akan memperbanyak jakaba. Untuk proses perbanyakan jakaba, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu tempat perbanyakan jakaba, air cucian beras, air biasa, dedak halus, dan jamur jakaba itu sendiri. Masukkan air biasa dan air cucian beras ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu, masukkan dedak halus dan aduk secara merata. Setelahnya, masukkan bibit jakaba yang kita punya ke dalam wadah. Lalu tutup wadah menggunakan kain atau karung, supaya sirkulasi udaranya tetap stabil. Kerupuk kamang adalah kerupuk khas yang berasal dari Kamang, Sumatera Barat, dengan bahan dasar singkong. Kerupuk ini memiliki bentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5-15 cm. Masyarakat setempat biasanya menikmati kerupuk kamang sebagai cemilan dan lauk untuk makan sehari-hari. Selain itu, kerupuk kamang juga menjadi oleh-oleh khas yang dinikmati oleh banyak orang yang berkunjung ke daerah ini. Kerupuk kamang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Keberadaannya yang telah bertahan lama menunjukkan bahwa kerupuk kamang memiliki tempat istimewa di hati masyarakat lokal. Untuk proses pembuatan kerupuk kamang dimulai pada sore hari. Diawali dengan mengupas singkong, setelahnya singkong dicuci bersih. Lalu, singkong direbus selama 1,5 jam. Keesokan harinya, singkong digiling atau dihaluskan dengan menambahkan bawang daun dan garam. Adonan dipipihkan menggunakan mesin khusus, kemudian cetak menggunakan cetakan yang sudah ada. Potongan kerupuk kamang ditata pada samia, lalu dijemur di bawah terik matahari. Proses penjemuran memakan waktu yang cukup lama. Apabila cuaca bagus, bisa kering rentang waktu 3 jam. Kerupuk yang kering sempurna akan menghasilkan tekstur yang renyah. Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi sampah organik, sisa buah dan sayur, gula merah dan air, yang memiliki banyak manfaat alami. Cairan berwarna coklat ini dapat digunakan sebagai pembersih alami, pupuk tanaman, pengusir serangga, hingga menjernihkan air dan udara. Kali ini untuk bahan organik yang kita gunakan 5 jenis kulit buah-buahan. Selanjutnya larutkan gula merah dengan air secukupnya. Potong kecil-kecil bahan organik yang akan digunakan. Masukkan bahan organik yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah, lalu tambahkan air dan larutkan gula merah ke dalamnya.
Tutup rapat wadah, lalu beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Hari ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Bahan yang kita gunakan yang pertama adalah ini adalah kohe sapi, kemudian ada kohe kambing, kemudian kita campur dengan titonia. Setelah itu ada juga bongkol pisang, dan kita memakai dekomposer yang kita produksi sendiri oleh KUP Maju Bersama. Kita namanya ini adalah DD. Kemudian kita masukkan 1 lapis kohe sapi. Ini kita lakukan penyemprotan secara merata. Kemudian kita tambahkan kohe kambing. Kita tambahkan campuran dari bongkol pisang dan titonia. Terakhir kita tutup dengan kohe sapi di atasnya. Terakhir kembali kita semprot dengan DD secara merata. Pertanian hortikultura adalah cabang dari pertanian yang fokus pada budidaya tanaman kebun seperti buah-buahan, sayur, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka atau obat-obatan. Jenis tanaman hortikultura yang ditanam oleh kelompok Tani Rangkian Jaya yaitu cabai rawit setan, cabai keriting, tomat, terong, dan jagung manis. Sistem budidaya tanaman yang diterapkan di sini yaitu semi organik dengan memadukan metode organik dan konvensional. Untuk metode organiknya menggunakan kompos sebagai pupuk dasar dan sebagai penggembur tanah supaya akar tanaman tumbuh dengan baik dan penyerapan nutrisinya bagus. Dan untuk yang konvensional menggunakan pupuk kimia sebagai perangsang tumbuh dan perangsang bunga dan buah. Untuk pengendalian hama masih menggunakan pestisida kimia dan biasanya konsultasi juga dengan BPP kecamatan dan teman-teman petani lainnya.